warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong, tinggal beberapa hari lagi istiqomah. Kalian lagi jawab salam biar tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العليم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Di pagi hari ini yang begitu cerah, Allah masih berikan nafas, Allah masih berikan kesehatan, Allah masih berikan umur yang panjang, sehingga Allah takdirkan kita semua untuk hadir di tempat yang mulia ini, di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh amaliyah ibadah puasa kita, seluruh amaliyah amalan yang lain-lainnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah keharibaan junjungan kita, dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Ramadan akan meninggalkan kita. Ramadan tinggal beberapa hari lagi, maka tentunya di Insulet Time di hari-hari terakhir di bulan Ramadan seharusnya kita lebih semangat, seharusnya lebih meningkatkan amaliyah ibadah kita, karena belum tentu tahun depan kita bisa lagi masuk di bulan Ramadan, belum tentu usia kita sampai di Ramadan tahun depan. Karena banyak saudara-saudara kita yang tahun kemarin berkumpul bersama-sama, saudara kita bersama-sama tarawih, bersama-sama sholat berjamaah di masjid ini, tahun ini sudah tiada. Kita nggak tahu siapapun, usia adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, anak-anak sudah pada libur, anak-anak sekolah, biasanya anak sekolah libur sepi Jakarta ya. Udah mulai pulang. Gak apa-apa pulang, mudah-mudahan di sana pun terus istiqomah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai pulang kampung terlena, apalagi di enak-enak banget di kampung, wah nyantai banget. Puasa juga kadang kagak dilanjutkan, sholat tarawihnya kagak dilanjutkan, rugi, rugi. Mentang-mentang kita orang perantau yang ada di Jakarta, betul apa enggak? Kadang-kadang pulang gak usah maksa-maksain, gak usah lihat-lihatin, punya mobil bawa Alphard padahal nyewa, kan? Biasa kan kayak begitu, wah punya segala macam, begitu pulang ke Jakarta listrik belum dibayar, kontrakan belum dibayar. Jangan sampai seperti itu. Maka ada tip untuk kita pulang kampung. Nih dengerin, pulang kampung, satu, niatkan semata-mata itu pun ibadah, karena kita ingin bersilaturahim. Kata Nabi, man ahabba an yubassata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi asarihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya,
dan dimudahkan rezekinya, faliyasir rahimah, maka hendaklah kita untuk menguatkan tali silaturahim, untuk menyambungkan tali silaturahim. Ini penting. Tapi ingat, sebelum pulang kampung, kita ini hidup di rusun Cipta Kasih Seji. Tinggal cari makan semuanya di rusun Cipta Kasih Seji. Jangan lupa zakat fitrahnya dikeluarkan terlebih dahulu supaya tenang. Yang kedua, jangan lupa lapor sama tetangga, lapor sama Pak RT. Ini mah mau silaturahmi yang jauh di sana. Kita gak silaturahmi dengan tetangga-tetangga kita. Pulang aja begitu saja pamit lah, sekalian minta maaf. Belum tentu balik lagi ke Jakarta. Itu rahasia siapa? Allah. Itulah bangga. Ada yang pulang kampung baliknya kan ke Jakarta, tapi baliknya ke akhirat. Ada kan? Nah, nggak tahu. Kita nggak tahu namanya siapa lagi nih. Kalau pulang kampung lihat berita-beritanya ya. Tapi masih kalah beritanya sama Israel ya, sama Iran. Sekarang pulang kampung sekarang beritanya lebih viral, masih viral perang Israel dan Iran dan Amerika, gitu kan. Nah, yang terpenting sesama tetangga dulu bilang saya mau pulang kampung ya, nitip apa nih sama Pak RT. Pak RT pulangnya belakangan biasanya, warganya udah beres baru pulang. Kenapa? Jangan sampai terjadi hal sesuatu, air dimatiin, cekin, listriknya segala macam, jangan sampai nanti kebakaran, jangan sampai di kampung gak tenang. Tadi itu listrik udah dimatiin tuh, tadi itu air udah dimatiin tuh, gak tenang betul apa. Tapi kalau kita main sama tetangga kan tinggal telepon, Pak, kita tolong dong liatin air saya, enak kan? Kalau gak pamit ya, tuh pulang mau pamit lagi. Bodo amat, kita orang Betawi, orang sini gitu, gak pulang-pulang ada gitu kan ya. Ke Pak RT, Pak RT lu pamit aja, agak urusan gini, bilang. Itulah etikanya. Satu, niatkan ibadah, silaturahim. Kalau niatkan ibadah, berarti perjalanan pun harus ibadah, ya. Perjalanan pun harus ibadah. Kenapa? Perjalanan ibadah kalau masih bisa, ya puasanya dilanjutkan lah. Jangan mentang-mentang pulang kampung enak banget makan-makannya sekarang kan. Wah, kan sabar Pak. Ya sabar sih sabar. Sekarang mau ke Jawa aja, tolnya kan tol terus ya, enak banget. Gak AC ya, masa gak kuat gitu kan. Bukan? Nah itu. Yang kedua, jangan sampai meninggalkan sholat. Persiapkan di perjalanan kalau macet-macet bawa air, aqua yang mendidih, biar bisa apa? Wudu gitu kan. Yang kedua, bawa alat sholat, sajadah kalau macetnya sholat mah gak usah di masjid bawa apa-apa. Begitu macet sholat aja gak apa-apa di mana? Di jalanan. Wah, kalau gak bisa-bisa kan kita udah belajar tinggi. Saking pentingnya jangan sampai meninggalkan sholat, kecuali kalau udah sama sekali gak bisa sholat ya disolatin gitu. Iya. Maka kita sudah belajar yang disebut dengan sholat jamaah. Tapi kebanding lama nggak usah sholat jamaah lah, dekat gitu. Kecuali kalau macet banget. Minimal perjalanannya 80 sekian kilometer, 84 sekian. Kalau ke Jawa ke 300 ya. Kalau naik pesawat nggak usah. Ya. 2 menit. Maka kita ada rukhsah keringanan, pakai lu ilmunya, kayak ngaji. Yang ngaji sejak pada Sabtu, Minggu, gitu kan. Nah ini dipakai ilmunya yang disebut dengan sholat jamaah. Apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah itu menggabungkan 2 waktu sholat. Kalau misalkan duhur dengan asar, sholat duhur dilaksanakan di waktu asar, maka itu disebut jamaah apa? Takhir. Kalau sholat asar ditarik ke waktu duhur, itu namanya jamaah takhir. Wah, perkiraan nih, saya di perjalanan nih, pas sholat duhur, wah perkiraan di sana nih nggak nyampe nih asar. Ya udah, sarannya jalan di rumah, jalanan ya, dari perjalanan tuh, udah sholatlah sholat duhur dulu, kemudian baru sholat asar.
Sholat duhur, sholat asar dibawa ke duhur, itu namanya jamak takdim. Itu mah wajar banget, akhirnya nggak ada. Terus sholat asar di sana, berarti harus niat. Tapi ketika waktu sholat, waktu duhur, kalau memang misalkan asarnya di sana, duhur mau dibawa ke asar, niat, oh saya mau niat melaksanakan sholat berjamaah, harus ada niatnya. Dibawalah, maka sholat duhur dilaksanakan di waktu asar, itu namanya jamak takdim. Yang boleh dijamak apa? Duhur dengan asar, maghrib dengan isya, subuh jangan dengan subuh, nggak bisa. Kalau subuh harus tersendiri. Kalau ada teman itu. Nah, udah jamak, ada lagi yang lebih yang disebut dengan kosor. Kosor itu apa? Diringkes. Ringkus. Nih ya. Udah jamak sama udah jamak kosor, enak banget itu kan. Nih, yang boleh diringkes adalah yang 4 rakaat duhur, yang 4 jadi berapa? 2. Asar yang 4 jadi berapa? 2. Ya. Isya yang 4 jadi berapa? 2. Subuh 2, jangan 1, nggak ada. Apalagi maghrib 3, setengah-setengah, nggak ada. Nah, lebih enak lagi jamak qasar. Kayak seperti tadi. Kalau jamak takdim, sholat asarnya dilaksanakan di waktu duhur, maka sholat duhur dulu yang tadinya 4 rakaat jadi berapa? 2 rakaat. Enak banget ya, udah ya. Habis itu sholat lagi, sholat asar sama yang tadinya 4 rakaat dari 2 rakaat. Nah, kalau misalkan isya dengan maghrib, kalau jamak takdim misalkan isya ya dibawa ke maghrib, nggak ada maghribnya setengah-setengah, ya tetap aja maghrib 3. Yang bisa dikosor adalah isyanya. Oke? Paham? Ilmu manfaatin rukhsah, kemudahan dalam menjalankan perintah agama. Ya, tuh penting. Jangan sampai kita pulang kampung udah puasa kagak, ya, sholatnya juga ditinggalin. Naudzubillah, kalau Allah mencabut nyawa kita ada yang tabrakan dan sebagainya. Kira-kira husnul khatimah apa su'ul khatimah? Allah yang tahu. Tapi kalau kita niatkan ibadah terus zikir, yang terus Al-Qur'annya udah beres apa enggak? Ini sekarang udah berapa hari nih? Sekarang ini udah 25 hari, minimal 25 juz. Siapa yang udah 25 juz? Alhamdulillah nih, daripada macet-macetan itu di mobil, wah itu bisa lagi khotbah Quran se-Quran loh, coba 7 jam, 8 jam tuh. Ya, berbanyaklah zikir kepada Allah, berbanyaklah membaca Al-Quran walaupun Allah mencabut nyawa. Itu kasih sayang Allah. Barang siapa yang meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan membaca Al-Quran, meninggal di bulan Ramadan dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah surga baginya. Tapi kalau dia meninggal pun di bulan Ramadan, sholat kagak, ngaji kagak, lebaran ikut, pulang kampungnya ikut, mestinya diskualifikasi nih. Ya, nggak jadi lebarannya tuh. Coba aja dari pertama puasa kagak ikut lebaran, ya, sholat tarawih kagak ikut lebaran, apalagi ya bayar zakat, pasti mungkin bayar zakat kelewatan juga kalau enggak gitu kan, ya ikut lebaran. Yang dipentingin apa? Baju baru, ya. Ini ada yang tahunan sholatnya hanya sholat Idul Fitri aja, ada yang begitu. Masih mending, tapi mudah-mudahan setelah Idul Fitri nanti sholat lima waktunya lanjut ya. Ada yang kayak begitu, jangan sampai kayak begitu. Usia kita udah tua, pagi mau perang dunia ketiga nih. Nggak tahu, lihat di Israel udah banyak yang meninggal dunia, ratusan tiap hari. Sekarang Amerika yang udah diincar tuh, New York sono ya, bincar tuh. Sekarang daripada protes biar sindrom dimandungin gitu. Ini dua inilah, kalau dua ini udah mampu semuanya, ini aman dunia. Bukan jadi aja nih, jadi aja dua merasa polisi gitu kan. Ya banyak meninggal dunia kalau udah perang dunia ketiga. Indonesia di tengah-tengah jalur katulistiwa, mending kalau rudalnya nyampe, kalau jatuh di Indonesia ya nggak tahu. Apalagi sekarang zamannya bom nuklir,
Bom nuklir itu bisa menghancurkan dunia ini, kiamat yang dibuat oleh dunia. Ya, dengan bom nuklir tersebut, jangankan dulu tahun 1945 ketika Hiroshima dan Nagasaki, itu belum modern banget, belum canggih, kecil. Bagaimana hancurnya Hiroshima dan Nagasaki? Kata Amerika, lu gak bakalan merdeka Indonesia kalau gua gak bom tuh masuk untuk Hiroshima dan Nagasaki. Tuh, makanya gitu. Maka ya presiden kita ya harus tunduk sama dia. Kalau gua apa? Gua lempar pakai apa? Rudal. Bayarlah 17 triliun. Aman gitu kan. Aman. Ya. Maka oleh karena itu mudah-mudahan sekali lagi Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Ya, insya Allah yang mau lebaran di sini lebaran dulu di sini supaya tidak pulang kampung. Pulang kampung silakan ya. Kita mah kalau memang masih ada orang tua lebih baik pulanglah ke sana. Karena orang tua sangat merindukan kita semua. Kita mah udah yatim piatu ini di sini. Orang tua udah nggak ada, mertua udah nggak ada. Yang penting doakan, ziarahlah pada mereka. Insya Allah jangan sampai kita sok-sokan, sombong-sombongan. Mentang-mentang kita pergi ke Jakarta merantau. Kalau memang nggak punya ya udahlah sederhana aja, nggak usah gaya-gayaan, nggak perlu gaya. Ya betul apa enggak? Jangan sampai kita ngasih maka orang tuanya sedikit di situ seminggu, kasihan banget orang tua. Begitu pulang minta lagi sama emak, minta yang ongkos dong, kayak gitu. Aduh, kasihan banget. Tapi orang tua sangat senang sekali dah yang penting datang. Jadi jangan sampai nanti orang tua ngejual domba, ngejual apa buat ongkos anaknya, ya nyusahin kalau gitu Pak ya. Kalau bisa nih, begitu pulang kampung siapkan orang tua dan siapkan untuk kembali kepada kita. Siapkan juga bayar-bayarin hutang-hutangnya semuanya, kontrakannya, listriknya dan sebagainya. Jangan sampai pulang ke sini uangnya udah habis. Kenapa? Gaya, saya ini orang Jakarta. Jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, umur panjang. Mudah-mudahan yang tinggal beberapa hari lagi kita terus istiqomah, karena di akhir ini adalah finalnya. Yang namanya final yang jadi juara gak banyak, betul apa enggak? Mau ada final satu gak ada, hanya beberapa orang yang menjadi juara sehingga kita mendapatkan sertifikat Idul Fitri kembali kepada fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya secara pribadi juga mohon maaf paling banyak ngomong di sini Bapak Ibu ya. Saya paling banyak ngomong mungkin juga ke anak-anak. Terus terang aja saya paling banyak juga ngomelin anak-anak. Ibu tolong dibilang maaf ya, di sekolah juga gitu kan. Dan saya nggak tahu juga besok atau lusa masih ada di sini apa enggak. Gak ada yang tahu ya, hanya Allah rahasia. Tapi mudah-mudahan dengan bersilaturahmi kita diumurkan banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila babil salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.